Baik, sebelum kita bahas, kita berikan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Kementerian Agama, kemudian untuk para penulis ya, sahabat-sahabat kita yang telah menyumbangkan pemikiran, meluangkan waktunya sehingga nantinya insya Allah akan ada sumber belajar berupa buku siswa yang akan dijadikan pedoman dalam pembelajaran untuk kurikulum 2013 berdasarkan KMA 183 tahun 2019. Terima kasih sahabat-sahabat semuanya. Coba kita perhatikan mulai dari kompetensi dasar berdasarkan KMA 183 tahun 2019 tentunya ya. Jadi untuk sejarah kebudayaan Islam selama 6 semester ini, di masing-masing semester ternyata ada perbedaan jumlah KD kalau kita bandingkan dengan kompetensi dasar di KMA 165 yang kemarin. Misalnya saja begini ya, berdasarkan KMA 83 tahun 2019, coba kita lihat di kelas 8 semester genap muncul 5 KD, jadi ada penambahan 1 KD. Biasanya kan hanya 4 kompetensi dasar. Kemudian di semester genap di kelas 9 itu hanya 3 kompetensi dasar. Nah, sementara kalau jumlah KD secara keseluruhan dari masing-masing semester kalau kita jumlahkan, jadi selama 6 semester terdiri dari 24 jumlah kompetensi dasar yang dituntaskan oleh anak-anak kita. Nah, ini KD yang sekarang menurut KMA 183 tahun 2019. Baik, coba kita review, atau mungkin bahasanya disederhanakan lah, bukan review. Kita cermati, kita amati, kita baca begitu ya. Ini kita contohkan kompetensi dasar dari KMA 183 tahun 2019 di kelas 7 semester ganjil. Jadi kalau kita lihat kompetensi dasar pengetahuan dan keterampilan itu sudah merujuk atau mengarah berorientasi kepada high order thinking skill. Kompetensi dasar pengetahuannya bisa kita perhatikan semua dengan kata-kata menganalisis semuanya. Bahkan di kompetensi dasar keterampilan itu ada kata kerja operasional merekonstruksi. Nah, artinya ini sudah harusnya kita membelajarkan dan mendampingi pembelajaran, membersamai pembelajaran dengan siswa. Itu kita mengarah atau bersumbernya atau bermuara ke sini. Jadi menganalisis dan juga bisa merekonstruksi tentang strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Ini saya pikir sebuah tantangan ya, sebuah tantangan bagi guru SKI di era pembelajaran sekarang ini dengan buku siswa baru, dengan semangat baru insya Allah, dan juga insya Allah dengan metode-metode dan juga pendekatan pembelajaran yang harusnya inovatif. Jika kita bandingkan kompetensi dasar yang ada di KMA 183 dengan kompetensi dasar yang ada di buku bisa dilihat oleh teman-teman atau sahabat-sahabat sekalian, ternyata ada kompetensi dasar 3.1 dan 3.2 di KD pengetahuan ya.
ternyata kalimatnya sama. Saya pikir ini mungkin kesalahan dari sisi teknis saja ya. Kalau kita bandingkan, kita lihat yang sebelah kiri bawah itu kan menganalisis strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Makkah. Kemudian yang 3.1 dan 3.2 itu kalimatnya sama. Nah, berarti ini kesalahan teknis saja. Harusnya sebagaimana rujukan awal bahwa 3.1 dengan 3.2, 3.1-nya adalah menganalisis misi Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin. Baru kemudian 3.2-nya menganalisis strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Ini hanya kesalahan teknis insya Allah. Tapi harus kita pahami juga, jangan sampai kita merujuk ke dalam kalimat yang salahnya. Tapi kita bersumber kepada KMA 183 tahun 2019-nya. Dan salah satu rubrik ya yang ada di dalam buku tersebut, kalau kita lihat, walaupun ini mungkin baru bukunya baru draft, baru uji publik, tapi menarik bahwa salah satu rubriknya adalah tentang refleksi pembelajaran. Bahkan kalau kita melihat di nomor 2 dan nomor 3 dalam refleksi itu, apa pengaruh manfaat bagi kita mempelajari tema ini. Jadi apa pengaruh dan manfaat bagi kita nih mempelajari tema ini. Maka siswa akan diajak tuh untuk berefleksi, sebenarnya materi tersebut bermanfaat tidak sih, gitu kan? Sehingga diharapkan tidak akan ada lagi siswa yang masuk ke dalam kelas untuk belajar SKI tetapi tidak berkepentingan dengan SKI. Maka ketika mereka mengetahui pengaruh dan manfaatnya materi tersebut, maka mereka akan berkepentingan. Ketika mereka berkepentingan, maka mereka akan belajar dengan baik insya Allah. Nah, kemudian di rubrik tugasku, saya pikir ini kesalahan teknis juga. Kertasnya kertas 4A, mungkin maksudnya adalah kertas A4 gitu ya. Ini beberapa rubrik yang bisa kita baca di draft buku baru SKI untuk siswa yang akan menjadi sumber untuk pembelajaran anak-anak kita di tahun pembelajaran ini. Kita lanjutkan. Kalau kita baca beberapa halaman tentang materi tentang perang yang biasanya disuguhkan ke anak-anak tentang perang Badar, perang Uhud begitu ya. Nah, sekarang kata-kata perang itu sudah diubah dengan kalimat yang lebih ramah anak. Misalnya peristiwa Badar itu menggantikan dari kata-kata perang Badar. Ya, walaupun dalam deskripsinya, dalam penjelasannya masih ada tentang kalimat atau kata perang Badar itu. Kemudian tentang perang Uhud diganti judulnya dengan tragedi Uhud gitu ya. Tragedi Uhud. Walaupun ya lagi-lagi ketika melihat deskripsinya tetap masih ada tentang kata-kata perang, tapi ya, kalau kita melihat kerujukan headingnya, judulnya gitu ya, sudah tidak ada lagi kata-kata perang, tapi dengan peristiwa Badar, kemudian dengan tragedi Uhud. Ini saya pikir lebih ramah kepada anak. Cuma sayangnya nih kalau menurut saya tentang tragedi Uhud ini masih berorientasi kepada deskripsi peristiwanya. Jadi tidak diungkap kok kenapa umat Islam sampai mengalami sebuah kekalahan, gitu kan? Kenapa umat Islam kok sampai terdesak? Apa sih pesan moralnya dari peristiwa tersebut? Ini yang belum muncul saya pikir. Akan tetapi kalau kita melihat juga ke lembaran-lembaran lain, ke halaman-halaman lain, masih banyak juga kata-kata yang menurut saya tidak ramah anak. Misalnya kata-kata pembunuhan, ya, kata-kata pembunuhan.
Ya walaupun faktanya begitu, tetapi saya pikir kita sebagai guru SKI yang akan menyuguhkan materi atau pesan kepada anak-anak supaya pesan itu tidak terkesan radikal, bukan? Sehingga kata-kata yang dalam tanda kutip tidak ramah anak seperti kata-kata pembunuhan, kemudian ada kata-kata lagi penaklukan, ada kata-kata pembantaian. Ini sepertinya harus kita perhalus ketika kita mengadakan atau mendampingi pembelajaran kepada anak-anak. Misalnya saja untuk penaklukan kota Makkah. Penaklukan itu kan kalau menurut saya lebih cocoknya bukan penaklukan kota Makkah, tapi lebih cenderung kepada pembebasan kota Makkah. Karena hal itu terjadi, peristiwa tersebut adalah membebaskan kota Makkah dari belenggu apa? Belenggu kezaliman, belenggu ketidakadilan orang-orang kafir Quraisy saat itu yang memang masih menguasai Makkah. Nah, Nabi Muhammad SAW itu membebaskan kota Makkah dari hal itu. Jadi bukan hanya penaklukan. Kalau penaklukan kan cenderung penjajahan analoginya. Kemudian tentang pembantaian, misalnya ada kata-kata membantai Bani Khuza'ah. Nah, ini kata-kata pembantaian. Ini saya pikir sebuah hal yang perlu kita perhalus ketika pembelajaran kepada anak-anak. Bukankah Nabi Muhammad SAW ketika peristiwa Fathu Makkah itu, ketika para sahabat ada yang menyerukan ada yaumul malhamah gitu kan, seperti hari pembantaian, hari balas dendam, Nabi Muhammad langsung memberikan sebuah interupsi atau memberikan sebuah nasihat bahwa ini bukan hada yaumul malhamah, tapi hada yaumul marhamah. Inilah hari kasih sayang gitu kan, hari kasih sayang. Berarti kan betul-betul sebuah pembebasan, bukan hanya dikatakan sebagai penaklukan. Ini harus kita pahami juga saat ini ketika kita menjadi sebuah pembelajaran untuk guru SKI. Dan terakhir kita akan melihat tentang soal-soal yang disajikan di dalam buku yang baru ya. Buku yang baru ini. Nah, ternyata kalau kita melihat tidak atau belum mengarah kepada high order thinking skill. Jadi masih dalam kategori, kalau kita hierarkikan berdasarkan taksonomi Bloom itu kan masih dalam ranah C1 atau mengingat. Misalnya nomor 1 masih juga mengingat, kemudian nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan seterusnya masih mengingat gitu. Masih kognitifnya level 1. Bahkan kalau kita melihat nomor-nomor berikutnya juga sama, masih dalam level-level mengingat. Nah, tentu ini memberikan ruang bagi kita sebagai guru SKI untuk mengkreasi evaluasi pembelajaran berupa soal-soal yang hot, higher order thinking skill. Jadi yang merangsang pemikiran anak, yang merangsang inovasi mereka, yang merangsang giroh mereka dalam berislam, untuk berkarya dan sebagainya. Ini tugas kita, saya pikir, sebagai guru SKI dalam mendampingi pembelajaran bagi anak-anak.